Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Aldiansyah dengan NIM 2336401 dan rekan saya. Baik, perkenalkan saya Dharma Fadil Hendrika dengan NIM 23364 Baik, ini merupakan video presentasi untuk memenuhi tugas aplikasi komputer dalam sistem tenaga. Berikut materi yang akan dibacakan oleh Saudara Dharma Fajar Hendrika. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan analisis aliran daya menggunakan load flow analysis di platform etap. Sebelumnya, secara singkat, tugas ini menganalisis sebuah sistem distribusi tenaga listrik sederhana mulai dari sumber 20 kV diturunkan melalui transformator ke 0,38 kV sampai ke 4 beban di panel distribusi. Kami melakukan dua jenis algoritma di sini. Kami melakukan dua jenis analisis utama di sini, yaitu aliran daya atau load flow dan hubung singkat atau short circuit menggunakan software etap, lalu memvalidasinya secara manual dengan pemrograman MATLAB untuk melihat error atau perbandingan hasil analisisnya. Bisa-bisa teman lihat rangkaian yang sudah kami buat di etap. Di sini kami menggunakan beberapa komponen, seperti di antaranya itu ada power grid, kemudian bus, kemudian ada transformator 3 fasa, kemudian ada kabel, dan terakhir ada load atau beban. Nah, semua komponen-komponen inilah yang menjadi arsitektur utama kita dalam melakukan analisis di platform etap. Baik, kalau gitu masuk ke pembahasan yang pertama. Bisa scroll ke atas, seperti dulu teman, ke atas. Oke, baik. Di sini disebutkan evaluasi kondisi operasi tunak steady state pada sistem distribusi dieksekusi menggunakan perangkat lunak etap. Seperti yang sudah saya bilang tadi, di sini kita menggunakan algoritma Newton-Raphson, perhitungan aliran daya di setiap node diinstruksi dari persamaan linear daya kompleks berikut. Dengan persamaan SI sama dengan PI tambah JQI sama dengan VI I kecil sama dengan VI epsilon sigma J sama dengan 1 J dikali J V J. Nah, di mana disipisasi tegangan dihitung melalui dekomposisi matriks Jacobian yang menghasilkan presisi tingkat tinggi dalam literasi konvergensi energi pada saluran distribusi. Sekali lagi teman-teman bisa perhatikan di gambar arsitektur etapnya. Baik, kalau gitu kita lanjut ke pemetaan profil tegangan sistem. Nah, berdasarkan hasil analisis kami di platform etap, evaluasi tegangan operasional dianalisis terhadap batas toleransi dan regulasi utilitas. Hasil dari analisis kami sudah kami cantumkan di tabel di bawahnya. Yang pertama itu ada identifikasi atau node-nya, kemudian ada tipe node-nya, kemudian yang ketiga ada tegangan nominal atau PN, kemudian yang keempat ada tegangan operasi atau VOP, kemudian yang kelima ada regulasi, dan terakhir itu ada status teknis. Bisa teman-teman lihat, sesuai dengan gambar tadi kita menerapkan sistem 3 bus. Yang pertama yaitu untuk menurunkan power grid ke transformator, kemudian dari transformator ke load, terakhir itu dari transformator ke kabel distribusi, kemudian dari bus tersebut kita tarik juga untuk ke load sistemnya. Kembali lagi ke tabel kawan. Kembali lagi ke tabel. Oke. Baik, di sini ada bus pertama.
kita menggunakan tipe node-nya itu swing dengan tegangan nominal 20 kV. Sedangkan dengan tegangan operasinya itu 20 ribu kV. Maaf, 20 kV juga. Untuk regulasinya kita atur di 100% karena bus 1 ini adalah tegangan awal atau tegangan parameter utamanya yang dari power grid langsung. Tentu saja status teknis di sini menunjukkan kondisi ideal karena ini sudah merupakan hasil dari power grid utama atau kita referensikan di sini sebagai PLN. Kemudian di bus 2 di bawahnya teman-teman bisa lihat kita mengatur tipe node menjadi sekunder dengan tegangan nominal 0,38 dengan operasi 0,374 dan regulasi 98,58%. Di sini status teknisnya menunjukkan angka status normal karena penurunan dari 100% ke 98,58% ini masih bisa kita hitung sebagai penurunan yang masuk akal karena dalam sistem distribusi kita tidak bisa menghindarkan yang namanya resistansi di jalur distribusi. Oleh karena itu, sistem masih mendeteksi penurunan sebesar 2,5% ini sebagai angka yang normal. Selanjutnya di bus 3. Pada bus 3, kita mengatur tipe node-nya sebagai panel dengan tegangan nominal yang masih sama 0,38, tapi tegangan operasinya menurun sampai 363 kV dan regulasinya menunjukkan angka 95,63%. Nah, status teknis pada bagian bus 3 ini menunjukkan status marginal under voltage, artinya terjadi penurunan tenaga, penurunan tegangan di sini akibat resistansi yang terlalu tinggi selama jalur distribusi. Oke, selanjutnya. Baik, Dharma Fajar Hendrika, sedikit tambahan. Pada tabel ini, bus 1 berada di 100% regulasinya. Ini wajar karena posisinya sebagai slack bus, referensi ideal. Bus 2 turun ke 98,58%, masih dalam kategori normal. Bus 3 turun ke 95,63%, ini masuk ke kategori marginal under voltage, mendekati batas toleransi regulasi tegangan. Artinya, semakin jauh dari sumber, tegangan semakin turun. Ini adalah gejala klasik voltage drop pada sistem distribusi radial. Oke, Dharma lanjutkan. Baik, terima kasih Saudara Dilan. Selanjutnya kita analisis kenapa terjadi penurunan pada bus 1, bus 2, dan bus 3 selama penyaluran atau di sistem distribusi. Untuk singkatnya, di sisi trafo dari bus 1 ke bus 2 itu terjadi susu tegangan sebanyak 1,42% disebabkan oleh impedansi internal oleh trafo itu sendiri. Kemudian ada resistansi belitan dan reaktansi bocornya di sisi kabel. Kemudian untuk dari bus 2 ke bus 3 itu ada resistansi belitan dan reaktansi bocor arus di sisi kabel karena ini sudah sampai di setelah trafo di bus 2 dan bus 3. Susunya lebih besar karena resistansi dan reaktansi konduktor pada kabel untuk sistem distribusi itu dikalikan dengan aliran daya yang cukup besar, yaitu 312 kW dan 162 kVAR. Artinya semakin besar nilai R dan nilai X kabel, semakin besar daya yang mengalir, semakin besar pula jatuh tegangannya. Bisa teman-teman tangkap di sini semakin jauh dari sumber, tegangan semakin turun. Seperti yang saudara saya Dilan tadi ceritakan. Oke, selanjutnya itu di analisis rugi-rugi daya. Di sini kami juga menghitung rugi-rugi daya pada saluran ini. Daya yang dikirim dari bus 2 sebesar 321
kilowatt dan 198 kilovar. Sementara yang diterima di bus 3 hanya 312 kilowatt dan 192 kilovar. Selisihnya adalah rugi-rugi saluran 9 kilowatt rugi daya aktif dan 6 kilowatt rugi daya reaktif. Rugi daya aktif ini setara dengan panas yang terbuang akibat efek Joule atau I kuadrat R pada kabel. Artinya ada energi yang hilang menjadi panas, bukan tersalur ke beban. Lanjut, Fajar. Selanjutnya kita masuk kepada analisis hubung sekat atau analisis di struktur listrik pada platform etap. Di sini juga parameter studi gangguan simetris. Yang pertama itu studi gangguan simetris tiga fase tanah ke tanah. Biasanya dipakai untuk di sini fitur ini biasanya dipakai untuk menguji ketegangan maksimum konduktor dan isbar. Sedangkan pada studi yang kedua itu gangguan simetris satu fase tanah ke tanah. Itu gangguan asimetris dengan metode komponen simetris Fortes Web melibatkan impedansi dan urutan positif, negatif, dan nol. Bisa teman-teman lihat, kita lagi ke gangguan yang fase terlebih dahulu. Ini teman-teman lihat hasil running pada fitur gangguan tiga fase atau sukses rate pada etap menunjukkan angka-angka penurunan seperti 4,33, kemudian 20,6 sampai 13,14. Mana di atasnya sekitar maaf, kembali ke bawah lagi yang satu fase. Baik, kemudian ada gangguan asimetris atau satu fase tanah ke tanah. Gangguan asimetris menggunakan metode komponen simetris for the square yang mengintegrasikan impedansi urutan positif C1, negatif C2, positif C1, negatif C2, dan 0 C0. Pada sistem distribusi sekunder, gangguan asimetris kerap memicu amplitudo arus transfer. Untuk melihat ini merupakan hasil running kami pada fitur sensitif untuk satu masa tanah pertama di platform etap. Oke, lanjut. Oke, di sini ada perbandingan dan determinasi lokasi kritis sesuai dengan instruksi tugas. Ilustrasi komputasi berdasarkan komponen jaringan dan dari software menghasilkan tabulasi atau tabel arus umum sekat. Sini ada 3 kolom titik patahan isolasi foton yang menunjukkan lokasi berdirinya fault. Kemudian ada arus umum sekat 3 fasa dan arus umum sekat 1 fasa. Teman-teman bisa lihat di bus pertama jaringan 20 kV, arus umum sekat 3 fasa yang kami atur kondisinya dalam kondisi fault atau dalam kondisi short circuit itu menunjukkan angka 4,3 ampere. Sedangkan pada arus umum sekat 1 fasa itu sudah menunjukkan 4,3 ampere. Kemudian untuk bus kedua di sisi sekunder itu pada analisis hubungan sekat tiga fase dengan tanah terjadi penurunan 28,66 ampere. Sedangkan pada arus hubungan sekat tiga fase dengan tanahnya jadi penurunan sebesar 29,94 ampere. Baik, lanjut. Analisis keparahan dan spesifikasi titik kritis
berdasarkan data komputasi, pos 2 dideklarasikan sebagai lokasi dengan tingkat kepanan absolut maksimal dengan proyeksi arus buat mencapai 29,95 maaf 29,95 kilo ampere pada kondisi L. Atau ditemukan dari kepada dapat yang sebagai rasio komponen simetris dengan rumus IF dalam kurung L sama dengan 3B per F sama 3 F per C1 tambah C2 tambah C0. Arus kumpulan asimetris 29,95 kilo ampere mengapai poin simetris 28,66 ampere pada sisi primer karena pada desain motor penurunan tegangan menggunakan topologi pertahanan langsung atau solidity grounded pada netral bintang Y. Topologi ini menganalisis nilai tegangan gulungan 0 atau 0 atau C0 sama dengan 0 yang menyediakan jalur balik reaksi sangat rendah bagi arus gulungan 0 sehingga memicu lonjakan arus massa yang ekstrim. Perdawan arus pada pos 3 turun menjadi 13,35 kilo ampere membuktikan bahwa impedansi seri konduktor kabel pertama atau kabel di sisi sekunder berfungsi sebagai pembatas deviasi arus. Deviasi arus transient alami. Berdasarkan evaluasi Piranti, pengaman sirkuit breaker utama pada pos 2 wajib menggunakan kelas breaking kapasitas sebesar kurang lebih dari 35 kilo ampere. 23 dan teruskan oleh saya dengan Anessa. Baik, pada poin analisis aliran daya menggunakan MATLAB. Algoritma komputasi numerik Gauss-Seidel. Untuk memberikan validasi deterministik terhadap simulasi komersial etap, metode iterasi Gauss-Seidel disusun melalui komputasi matriks di lingkungan MATLAB, matriks admitansi atau YBUS direkonstruksi berdasarkan nilai inversi dari parameter impedansi komponen statis jaringan. Formulasi rekursif Gauss-Seidel untuk mengalkulasi pembaruan vektor tegangan iteratif diekspresikan sebagai persamaan yang ada pada layar ini. Berikut arsitektur pemrograman kode dari MATLAB. Eksekusi siklus komputasi atau looping sejumlah 100 iterasi memberikan nilai konvergensi akhir steady state sebesar 1.0584 P.U pada bus 2 dan 1.0570 Pu pada bus 3. Pada poin evaluasi dan perbandingan hasil komputasi. Validitas model rekayasa diukur melalui metode komparatif deviasi absolut rasional antara penyelesaian Newton-Raphson etap dan Gauss-Seidel MATLAB. Berikut tabel matriks perbandingan tegangan per unit base. Bisa kita lihat identifikasi bus 1 sampai 3, keluaran etap, konvergensi MATLAB, deviasi absolutnya, dan margin kesalahan rasionalnya. Data rasional memproyeksikan tentang margin kesalahan antara 5.00% hingga 10.53%. Fluktuasi nilai deterministik ini dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik melalui dua parameter variabel bebas. Yang pertama, parameter disparitas inisialisasi tegangan slack. Parameter slack bus pada simulasi MATLAB direferensikan pada amplitudo awal, yaitu 105 Pu per unit, untuk mengakomodasi laju konvergensi komputasi Gauss-Seidel yang berkarakteristik lambat. Substitusi ini memicu translasi kurva magnitudo tegangan keseluruhan ke atas sejauh sekitar 5% yang berkorelasi proporsional dengan deviasi error ekuivalen pada simpul penerima. Kedua, parameter reduksi pemodelan saluran
atau disebut lumpet versus distributed. Analisis MATLAB beroperasi pada ruang parameter lumpet series impedansi murni mengabaikan efek kapasitansi lintas permukaan konduktor. Di lain sisi, etap memuat kalkulasi sirkuit PI ekuivalen yang komprehensif, memasukkan rugi di elektrik dan arus pengisian atau charging current. Ketidakhadiran elemen SUN pada matriks MATLAB menghasilkan proyeksi tegangan terima, receiving and voltage yang lebih optimis atau tinggi. Kendati mempresentasikan varians nominal, model komputasi matematika memverifikasi profil degradasi tegangan yang sebangun. Bus 1 besar dari bus 2, 2 besar dari bus 3, mengesahkan akurasi struktur topologi yang diuji. Dilanjutkan oleh saudara saya Dharma Fajar Hendrika. Lepaskan bisu. Oke. Maaf. Baik, terima kasih saudara Dilan. Sekarang kita masuk ke sesi terakhir dalam tugas akhir aplikasi komputer dalam struktur adalah good thinking house for the city kayak sudah rekomendasi perbaikan sistem. Oke, berdasarkan seluruh analis kita pada 5 terus pertama, berdasarkan temuan kami, pertama kondisi marginal under voltage di pos 3, kami memasukkan dua solusi rekayasa. Yang pertama karena dia naik ke atas lagi saudara. Karena dia stick sebagai post problem dengan yang pada zona kritis atau marginal under voltage sebesar 95,63%. Saya katakan tadi untuk menarik aplikasi tekstualitas dari neuron energi dari kombinasikan dua metode perbaikan berbasis elektris dan fisik. Pertama, itu ada rekayasa konduktor seluruh distribusi atau operating proses area. Berdasarkan parameter terminal, pada step parameter termal atau kilos dengan 90 kilowatt, kilos dengan 9 kilowatt, impedansi jaringan berstatus efisien, artinya tidak efisien. Artinya kurang efisien. Interface khususnya itu mensubstitusi atau mengganti spesifikasi. Interface khususnya itu mensubstitusi atau mengganti spesifikasi kabel 1 atau kabel distribusi menggunakan konduktor dengan penampang lintang atau cross sectional yang lebih besar. Analisis matematisnya itu resistensi murni saluran terikat pada hukum resistivitas material yang didukung oleh rumus R sama dengan rho L per A. Kemudian melakukan pembesaran area penampang A, ini menjelaskan bahwa melakukan pembesaran area penampang A akan terus resistansi ekuivalen R, eliminasi integrasi seri secara instan, menurunkan limitasi pergerakan elektron, memotong nilai I2R absolut, dan merestorasi tegangan jatuh di pos 3 ke parameter normatif dari tingkat. Kemudian untuk solusi kedua, itu kompensasi daya reaktif short capacitor magnification. Di sini dijelaskan. Di sini kami akan rekomendasikan itu memasang kapasitor bank di pos 3. Beban ini menyerap daya reaktif yang cukup besar, sebesar 198 VAR. Ke atas, saudara, ke atas. Arus yang besar sebesar 198 VAR menuju titik kupat. Artinya harus disalurkan lewat trafo dan kabel di memperoleh jatuh tegangan yang sangat besar.
kapasitor menyuplai daya reaktif secara lokal di penumpang sehingga arus reaktif yang harus transmisikan lewat kabel menjadi berkurang dan jauh dan jatuh tegangan pun menurun atau tidak seperti tadi lah. Baik, Baik, sekarang lanjutkan saudara, lanjutkan. baik, kita versi elektrisnya itu ada integrasi unit kapasitor back pada pos 3. Analisis matematisnya itu kapasitor statis menginjeksikan arus reaktif titik yang berlawanan sudut fasa dengan arus reaktif bagi tipe beban. Ini didukung dengan formula kompensasi berikut itu UC sama dengan T dalam kurung tangen delta 1 kurang tangen delta 2 itu kurung. Artinya dengan mensuplai kebutuhan Q secara lokal di untuk panel beban, sistem tidak lagi perlu mentransmisikan daya reaktif raksasa melewati transformator dan konektor kabel distribusi. Reduksi magnitudo arus skala ini akan secara proporsional mengeliminasi delta V longitudinal menstabilkan proses tegangan operasional di titik depan ujung. Baik, sebagai kesimpulan, sistem kami secara umum berjalan normal, tetapi bus 3 berada dalam kondisi tegangan marginal yang perlu ditangani. Titik paling kritis terhadap gangguan hubung singkat adalah bus 2 dengan kebutuhan breaker minimal 35 kA. Validasi manual dengan MATLAB mengonfirmasi pola hasil etap kami sudah benar secara topologi. Dua solusi yang kami usulkan, upgrade kabel dan kapasitor bank, dapat memperbaiki profil tegangan sistem. Demikian presentasi dari kami, saya Dinar Diansyah, dan terima kasih atas perhatiannya. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.